Ya, selamat siang para sahabat orkes kali baru. Kita ketemu lagi dalam kesempatan kali ini pembahasan tentang obrolan kesehatan bersama saya Fernando Primananda dan narasumber kita saat ini Mbak Devi Hana Rahmawati selaku bidan paling unggul di Kalibaru. Dan pembahasan kita kali ini tentang apa, Mbak? Tentang pelayanan kesehatan Jatim khususnya di Puskesmas Kalibaru. Dan untuk pelayanan calon pengantin berarti ya, Mbak ya? Itu biasanya yang diperiksa itu perempuannya aja atau keduanya, Mbak? Oh, jadi untuk itu sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih ke Mas Nando nih. Mas Nando kan sebagai nantinya akan menjadi calon pengantin ya. Iya. Coba siapa apa saja yang dibutuhkan nih sebelum menikah? Kesehatan fisik, Ya. mungkin pertama ya. Terus kesehatan maaf mungkin organ vital. Boleh ya. Lalu kesehatan apa ya, Mbak ya? Saya kurang mengerti juga soalnya, masih awam. Ya. Jadi kan biasanya nih kalau calon pengantin kan mau menikah biasanya yang disiapkan tuh gedung, busana, semuanya urusan-urusan itu. Tapi ada yang dilupakan bahwa perlu juga untuk pemeriksaan kesehatan gitu. Jadi pernikahan itu kan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga. Jadi sehingga calon pengantin itu perlu untuk mempersiapkan kondisi kesehatannya agar melahirkan generasi penerus yang sehat dan keluarga yang berbahagia. Begitu. Iya, jadi jenis pemeriksaan itu ada berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium maupun penilaian status gizi dan juga konseling. Kalau membahas tentang pemeriksaan laboratorium sendiri itu meliputi apa aja ya, Mbak ya? Pemeriksaan laboratorium itu melalui pemeriksaan HB, ada namanya pemeriksaan darah yaitu HB, golongan darah. Lalu ada juga pemeriksaan mengenai resiko adanya gula darah yang tinggi, atau ada juga pemeriksaan untuk mengecek penyakit menular maupun tidak menular, salah satunya yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis B. Hepatitis B. Iya. Jadi itu meliputi pemeriksaan seluruhnya tuh itu yang disebutkan tadi. Iya, itu salah satunya. Jadi ada lagi pemeriksaan kesehatan itu, jadi termasuk pertama itu anamnesa. Lalu yang kedua pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini itu melalui pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lalu pemeriksaan status gizinya itu diukur juga lingkar lengan atasnya untuk Jatim yang perempuan, dan juga adakah tanda-tanda anemia dan juga tanda-tanda vitalnya juga kamu periksa di sini. Pengukuran lengan. Iya. Untuk perempuan saja atau laki-laki juga harus? Untuk perempuan karena itu untuk menilai apakah ada indikasi untuk mengarah ke kurang energi kronis. Gitu. Iya. Kalau saya pernah dengar juga nih, Mbak, kalau dalam Jatim itu kan ada namanya suntik TT ya. Ya. Suntik TT itu sebenarnya apa? Ya, jadi TT itu kepanjangan dari tetanus toksoid. Jadi itu merupakan imunisasi yang dikhususkan bagi calon pengantin wanita. Tujuannya adalah agar para calon pengantin wanita ini memiliki kekebalan saat hamil dan melahirkan, dan juga ibu dan bayi akan terlindung dari penyakit tetanus. Untuk terlindung dari penyakit tetanus. Iya, betul. Dan katanya itu lebih dikhususkan untuk orang yang ingin mengalami kehamilan pertama. Tapi untuk kehamilan kedua juga apakah harus melakukan suntik TT lagi? Iya, kehamilan kedua pun tetap melakukan suntik TT. Jadi di imunisasi tetanus itu ada jangka masa interval masa perlindungannya. Jadi antara TT1, TT2 sampai TT kelima itu ada masa perlindungannya masing-masing. Masa perlindungan masing-masing. Iya. Kalau untuk waktu ideal ya, Mbak, suntik bagi calon pengantin itu pemeriksaan kesehatannya kapan, Mbak? Jadi berdasarkan peraturan udah ada perpresnya nih Mas Nando, kebetulan Perpres nomor 75 di ayat 9 kalau nggak salah ya. Di pasal 9 ayat 3 itu diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan bagi Jatim minimal 3 bulan sebelum menikah. 3 bulan sebelum menikah, Iya, berarti memang sudah kuat secara hukum ya, Iya, dan nggak sembarangan berarti. sudah ada Obat dari presiden. orkes. Ini bagi para pengantin pengantin muda, pokoknya ikutin secara apa yang dianjurkan pemerintah ya, karena memang ini berarti itu wajib gitu loh. Karena demi kesehatan para masyarakat juga gitu ya, generasi-generasi yang nanti akan menikah gitu. Jadi memang sudah ada peraturan dari presidennya sendiri bahwa pendampingan untuk semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur wajib diberikan 3 bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. Gitu.
Kalau jadwal pelayanan catin, kebetulan kita kan puskesmas kali Iya, baru ya Mbak ya. iya, betul. Kalau misalkan di luar domisili sendiri, Iya. ingin memeriksakan dirinya di kali baru itu boleh nggak? Apa memang harus sesuai dengan Vayankes yang terdaftar dari dia? Sebenarnya boleh saja Mas, di manapun boleh untuk pemeriksaan kesehatan catin ini. Gitu. Kalau untuk yang dibutuhkan syarat-syaratnya itu apa ya? Kadang kan ada yang nanya di kayak di sosial media pun orang nanya, Mas kalau untuk syarat catin apa? Apakah KTP, KK kah? Jadi syaratnya bisa dari KTP sama mungkin surat pengantar dari kelurahan bahwa dia ingin mengajukan menikah gitu. Ingin mengajukan menikah gitu. Kalau untuk calon pengantin nih Mbak, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan itu gimana prosedurnya? Prosedurnya jadi nanti kan calon pengantin ini bisa datang ke puskesmas dengan membawa KTP, lalu daftar di pendaftaran kita. Setelah itu nanti akan diarahkan ke BP umum. Jadi dia ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan pengukuran yang tadi bilang itu ya. Ya setelah itu diperiksa, lalu kemudian diarahkan ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan lab berupa pemeriksaan darah, golongan darah, lalu triple eliminasi itu. Setelah itu kalau sudah selesai semua, baru nanti untuk calon pengantin perempuan diarahkan ke KIA untuk dilakukan imunisasi tetanus. Maaf lah, andai kata sudah menjalani pemeriksaan dan ada diagnosa penyakit khusus, itu gimana? Walaupun ada penyakit khusus, tidak akan serta-merta membatalkan pernikahannya. Tidak membatalkan. Iya, jadi untuk bisa dikeluarkannya kartu catin atau sertifikat layak kawin itu selama dia sudah menjalankan pemeriksaan kesehatan. Jadi walaupun sudah hasilnya andai kata tidak baik gitu atau ada indikasi ke arah yang klinis yang tidak baik, untuk pernikahan tetap bisa berlanjut, tapi untuk selanjutnya akan dilakukan tata laksana lebih lanjut. Misalkan dia ditemukan tanda ada anemia, jadi kita konsulkan ke bagian gizi. Lalu seandainya ditemukan penyakit menular, nanti kami arahkan lagi ke khusus dokter yang ada di puskesmas ini. Penyakit menular contohnya maaf mungkin seperti HIV kan? Seperti itu. Iya. Maka dari itu Mas Ando tadi ada manfaatnya, kenapa sih harus dilakukan 3 bulan? Karena ya itu tadi, jika ditemukan adanya kendala atau masalah dari hasil pemeriksaannya, bisa kita tata laksana lebih awal gitu. Jadi sebelum ini kan tujuan untuk menikah kan pastinya ingin hamil dan punya anak, berketurunan dan memiliki keluarga yang sehat. Jadi dilakukan 3 bulan sebelumnya supaya apa? Jika ditemui kendala atau masalah bisa diatasi lebih dahulu. Jadi persiapan kehamilannya benar-benar sudah disiapkan. Jadi juga nggak berbenturan dengan jadwal pernikahan yang nantinya sudah diatur gitu ya. Seperti itu Sobat Orkes. Jadi minimal yang harus diingat ya, pemeriksaan itu 3 bulan sebelumnya. Ya, seperti itu. 3 bulan sebelumnya. Ini ngomong udah ada pertanyaan atau belum ya? Kita cek dulu ya Mbak ya. Apabila memang udah ada pertanyaan. Alhamdulillah belum ada sih Mbak. Ya bisa lanjut lagi berarti. Kalau untuk idealnya usia Mbak, bagi usia calon pengantin itu idealnya berapa? Kalau dari sekarang kan minimal 21 tahun ya Mas Ando ya. 21 tahun sampai 34 tahun sebenarnya. Tapi andai kata ada calon pengantin di bawah usia tersebut, yaitu tadi tetap yang terpenting tetap diperiksakan persiapan untuk perkawinannya, sehingga nanti untuk masa depannya itu kita persiapkan dengan baik gitu. Jangan sampai calon ibu jadi udah siap mental baik secara fisik maupun mental. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk usia di bawah 21 tahun bisa menjalani itu tidak mengapa kan ya? Tidak apa-apa. Tidak berisiko apapun juga, tidak ada dampak efek apapun. Paling ya itu tadi, jangan kalau pernikahan terlalu dini kan juga tidak baik ya. Alat reproduksinya kan belum siap juga. Iya benar. Jadi memang idealnya ya 20 tahun minimal. 20 tahun minimal ya. Lalu tadi membahas tentang dampak. Kalau untuk dampaknya sendiri, yang namanya proses untuk pemeriksaan catin kan ada suntik-suntik, itu ada efeknya nggak Mbak? Kalau namanya imunisasi paling hanya efek di lokal aja. Jadi misalkan ada rasa pegel atau nggak nyaman di bekas suntikannya.
pegal dan tidak nyaman dirasa. Biasa hanya pegal aja sih. Tapi kalau misalkan sudah terjadi gitu, ada nggak obat-obat tertentu yang dikonsumsi nantinya? Kalau untuk mengurangi nyeri bisa dengan obat anti nyeri. Anti nyeri, paracetamol seperti itu, Iya. ibuprofen, Iya. seperti itu ya. Jadi kalau bagi sobat orkes yang melakukan pemeriksaan catin, disuntik dan mengalami demam atau greges lah ya Mbak ya, bisa konsumsi obat-obat warung kayak paracetamol, ibuprofen gitu. Jadi nggak usah panik karena catin memang aman sebetulnya. Memang diprioritaskan, dikhususkan untuk kesehatan calon pengantin. Seperti itu ya Mbak ya. Aduh, topiknya apa lagi nih Mbak? Bingung ini. Kayaknya udah ada yang bertanya nih Mas Nando. Oh iya. Ya, buat sobat-sobat orkes kalau yang ada pertanyaan yang kurang paham atau ingin disampaikan, boleh silakan bertanya aja, jangan sungkan. Di sini kebetulan ada bidan keren kita Mbak Devi. Di sini pertanyaan dari Ibu Yuda Zainul 07 ya. Iya. Halo Bu Bidan, kalau untuk pemeriksaan lab untuk laki-laki apa aja yang diperiksa ya? Terima kasih. Oh iya, untuk pemeriksaan lab sama saja, yaitu meliputi pemeriksaan darah rutin berupa HB, golongan darah, dan resus. Lalu ada pemeriksaan urin rutin juga, ada pemeriksaan lain atas indikasi berupa pemeriksaan gula darah, infeksi menular seksual, HIV, dan hepatitis B. Hepatitis B ya. Seperti itu ya Mas atau Mbak Yuda Zainul 07, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan yang out of the box yang sebenarnya ini terkait vaksin COVID untuk anak 6 tahun kapan ada lagi Bu? Nah ini saya yang jawab aja nggak masalah ya. Untuk saat ini vaksin COVID untuk umur 6 tahun sementara masih kosong Ibu Bapak karena masih belum ada kebijakan apapun dari pusat ya. Untuk sementara pokoknya Sinovac, Coronavac itu kosong seperti itu. Masih belum ada pertanyaan tambahan. Jadi Kita agak membahas mungkin pengalaman deh, maaf nih Mbak. Iya. Pengalaman Mbak Didi sendiri dulu chatting gimana Mbak? sama, jadi kalau dulu itu kan belum terlalu di ini ya seperti diwajibkan gitu ya. Jadi kalau untuk pengantar hanya surat keterangan sehat saja sama imunisasi, tapi tidak diwajibkan untuk imunisasi. Jadi diwajibkan imunisasi karena memang dulu belum ada ya. Iya. Berarti dikeluarkannya keputusan itu berapa tadi Mbak? Tahun kapan gitu? Mulai kemarin. Saya kurang tahu juga ya, misalnya ya kalau salah itu ya. Kurang lebih masih agak baru ya berarti ya awalnya ya. Jadi untuk mereka yang mungkin sudah sebelum ini memang ini baru gitu diwajibkan seperti ini tuh karena kan virus itu berkembang dan pengobatan pun harus berkembang juga seperti itu ya Mbak ya. Iya. Ya, jadi kalau untuk catin itu bukan hanya persiapan fisik saja, tapi juga mental maupun sosialnya juga harus disiapkan. Jadi itulah gunanya pemeriksaan kesehatan catin karena kan kita mempersiapkan generasi selanjutnya ya. Generasi penerus untuk bangsa. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi angkanya masih cukup tinggi, angka stunting pun masalah gizi pada bayi juga masih tinggi, masih cukup tinggi gitu. Jadi untuk itu harus dipersiapkan secara dini gitu. Jadi ibaratnya itu pendidikan atau pelayanan kesehatan pada catin itu merupakan bagian hulu. Jadi dari utama dulu nih, dari persiapan pranikahnya ini, nanti untuk selanjutnya ke kehamilan dengan persiapan yang cukup, lalu kehamilannya akan menjalani kehamilan yang sehat, dan selanjutnya persalinan dan keluarga yang sehat insya Allah. Berarti masuknya ke keluarga KB juga ya, Iya, keluarga berencana. betul, Seperti itu. betul. Berarti dampaknya kalau misalkan orang yang tidak melakukan catin bisa berisiko lebih tinggi. Iya, jadi kan terkena penyakit seperti itu. Iya, bisa jadi kurang deteksi dini jadi nanti dini. harusnya screening kesehatan itu bisa dilaksanakan sebelum adanya kehamilan gitu. Nah, kalau ada calon pengantin yang melewatkan step ini gitu, rasanya sangat disayangkan sekali gitu. Benar. Karena
untuk di fasilitas kesehatan pun kita sudah menyediakan gitu. Dan nantinya khawatirnya kalau sampai tidak diperiksakan ada masalah-masalah di kemudian harinya gitu. Seperti Terutama nanti masalah kesehatan bisa berdampak ke anak nantinya juga ya, seperti itu. betul sekali. Ya. Seperti yang disampaikan ya Sobat Orkes ya. Jadi tetap harus diperhatikan untuk calon pengantin muda. Pokoknya jangan ragu untuk memeriksakan diri sebelum menjalani pranikah. Seperti itu ya Mbak ya. Karena ini efeknya benar-benar jangka panjang dan mungkin masih bisa berdampak ke anak dan keturunan seperti itu. Iya, ini tuh istilahnya bagian hulunya lah, permulaan untuk memulai pernikahan yang sehat, keluarga yang sehat. Nah itu jadi harus dipersiapkan dari mulai masa pranikahnya ini. Harus siapkan dari masa pranikah ya. Hal yang sangat-sangat penting sebenarnya ini Mas Anggo, tapi sering terlupa gitu. Iya, sangat-sangat penting. Kita lihat lagi ya, tadi ada pertanyaan, ini ada pertanyaan Mbak Devi. Ya. Dari Aleandro Kusumo, apakah setelah pemeriksaan cakin, apakah ada suplemen atau obat-obatan yang dikonsumsi? Oh, ya. Untuk suplemen paling tablet tambah darah untuk calon pengantin wanita biasanya diberikan tablet tambah darah minimal dikonsumsi seminggu 1 kali. Tapi jika ditemukan adanya tanda anemia, pemberiannya bisa diberikan 1 kali sehari konsumsinya selama 3 bulan itu sebelum masa pernikahan. Ya. Apabila terlambat gimana Mbak? Tetap bisa ditangani secara klinis? Iya, masih bisa. Tetap bisa gitu. Jadi Ya. walaupun misalkan nanti ada dari teman-teman sahabat kali baru nih yang saya nikahnya udah sebentar lagi nih, saya belum periksa gitu, nggak apa-apa, yang penting tetap datang aja, nanti hasil pemeriksaannya tetap kita berikan, seandainya ada masalah akan kita berikan tata laksana gitu sesuai masalahnya. Ya, seperti itu ya. Ya seperti itu Mas Aleandro Kusumo, semoga jawabannya pertanyaannya terjawab ya. Dan semoga sehat selalu. Untuk sementara masih itu aja, belum ada pertanyaan tambahan lagi. Tapi setelah proses pengantin nikah nanti ada pemeriksaan lagi nggak sih Pak umumnya? Setelah menikah sih nikah paling ya kalau setelah menikah paling nanti semisalnya calon pengantin wanitanya sudah hamil ya dilanjutkan dengan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan. Tetap di paskes terdekat tentunya ya. Betul. Bagi yang hamil, nggak usah jauh-jauh, misalkan ingin memeriksa kehamilannya ya, tetap ke puskesmas terdekat. Entah misalkan memang baru berpindah rumah gitu kan, mungkin domisilinya masih KTP yang lama, tapi dia tetap di rumah situ, di rumah yang sekarang itu tetap bisa dilayani kan di puskesmas yang tempat dia tinggal. Masih bisa. Iya. Seperti itu jadi. Pemeriksaan catin ini juga semisalnya mau di klinik swasta atau di rumah sakit gitu juga boleh gitu. Jadi kalau memang tidak bisa datang ke puskesmas, bisa di fasilitas kesehatan yang lain gitu. Tapi alangkah baiknya jika datang langsung ke puskesmas, karena kan lebih di puskesmas pun kita sudah tersedia kok pemeriksaan untuk lab, alat-alatnya juga sudah cukup lengkap ya benar. Nah, kalau masalah tadi kan kebanyakan untuk disuntik imunisasi kayaknya perempuan yang baik. Iya. Sebenarnya laki-laki juga harus suntiknya nggak? Tidak kebetulan. Kalau untuk imunisasi tetanus itu hanya diberikan kepada calon pengantin wanita saja. Iya, itu karena ya. Kan yang nantinya hamil dan nanti melahirkan itu perempuan. Perempuan, kasihan perempuan. Aduh, kalian disuntik-suntik, ya. Tuh, buat laki-laki pokoknya jaga istrinya benar-benar ya. Jangan disakitin, dia disuntik. Hamil disuntik, melahirkan disuntik benar Mbak Dewi? Iya. Iya benar pokoknya. Sayang ini para perempuan ya. Ini belum ada pertanyaan lagi. Ada nggak dari Ibu Iis Islamiyah 4763? Iya. Nih kayak kode nih. Mau tanya manfaat imunisasi TT catin wanita. Manfaatnya Mbak? Oh iya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan agar calon pengantin wanita itu memiliki kekebalan pada saat hamil dan melahirkan, dan agar ibu dan bayi nantinya terlindung dari penyakit tetanus. Penyakit tetanus. Iya. Di samping dari tetanus ada penyakit-penyakit lainnya mungkin Mbak? Penyakit tetanus saja sih. Penyakit tetanus saja ya. Tapi sebenarnya tetanus itu sangat semengerikan itu kan Mbak? Iya, karena kan bisa menyebabkan
kejam juga pada bayi baru lahir jika memang terkontaminasi tetanus. Dan pengobatannya apabila memang sudah terinfeksi gitu, Iya. tetap bisa diobatin nggak? Sudah bisa diobatin, tapi kan akan lebih prosesnya akan lebih Panjang dan mungkin menurunkan imunitas tubuh juga ke depannya. Makanya akan lebih baik kalau bisa di preventif dari awal. Intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik awal daripada belakangan. Karena bagaimanapun jangan sampai terkena penyakit tersebut seperti itu sobat orkes. Ya. Oke, untuk Ibu Iis Islamia, semoga pertanyaannya terjawab dan sehat selalu. Apalagi ya Mbak ya terkait catin, Mbak coba kiat-kiat dong, misalkan apa gitu yang harus dilakukan nih untuk calon-calon pengantin selain membersihkan diri, kesehatan sebelum apa makanannya yang harus dikonsumsi. Untuk calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki, bahkan dari remaja ya harusnya dipersiapkan itu. Aktivitas fisik jangan sampai lupa. Aktivitas fisik. Jadi harus rutin berolahraga. Terus makan makanan dengan gizi yang seimbang. Gitu. Terus jangan minum alkohol, jangan merokok. Jangan merokok ya. Minum alkohol juga jangan ya. Iya. Nggak baik. Pokoknya menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Iya gitu. Sebenarnya sih jauh sebelum 3 bulan sebelum menikah harusnya dari remaja bahkan sudah harus dipersiapkan sebenarnya. Iya, untuk pola hidup sehat itu. Nah, untuk anak-anak sekolah yang mungkin nanti punya cita-cita untuk menikah ya, insya Allah harus yuk mari terapkan hidup sehat. Olahraga, istirahat cukup, makan makanan seimbang ya Mbak ya, gizi seimbang. 4 sehat, 5 cukup. Iya, yang paling penting kayak itu tadi, jangan merokok juga dan jangan konsumsi alkohol. Tapi olahraga yang dianjurkan kira-kira kan ada kata orang kalau nge-gym itu katanya ngangkat beban gitu kan, malah nggak sehat. Enggak sih, sama aja. Kalau olahraga itu senyamannya kita juga Mas. Jadi olahraga tuh jangan dipaksakan. Jadi misalkan kita nyamannya mampunya hanya jalan atau berlari ya nggak apa-apa. Lebih ke kardio lebih. Iya. Yang ringan dulu. Atau mau misalkan sudah nyaman untuk gym atau fitness segala macam boleh gitu. Jadi olahraga pun harusnya nyaman. Jadi hati kita juga ikut senang dan tidak merasa terbebani. Benar. Jadi olahraga itu sebenarnya juga salah satu untuk mengurangi stres lah ya, Mbak ya. Karena kan fisik itu digunakan, stamina itu digunakan untuk kegiatan yang positif. Jadi nggak nyimpen tenaga lagi buat yang ngomel-ngomel atau segala macam lah seperti itu ya Mbak ya. Dan ini kebetulan ada pertanyaan lagi. Mbak dari Mbak Mentari Sofia. Halo Bu Bidan, kalau saat catin tidak dilakukan imunisasi PT untuk suntiknya kapan lagi ya? Sorry. Oh misalkan dia Lewat. Ya bisa dilaksanakan walaupun sudah menikah, langsung disuntik juga tidak apa-apa. Jadi yang penting sebelum dia hamil, misalkan setelah menikah nih, terus dia mau suntik ya udah boleh, nggak apa-apa gitu. Atau nanti setelah menikah ternyata langsung hamil, berarti nanti pada saat dia di usia kehamilannya gitu suntik. Meskipun ketika menikah sudah berhubungan, tapi baru suntik itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi tetap dianjurkannya baiknya ya sebelumnya, karena kan sebelum berhubungan itu untuk mencegah. Iya, seperti itu ya Mbak ya. Dan ada pertanyaan lain Mbak dari Mbak Hafizah Adrena. Bu Bidan mau tanya, kalau ketika hasil lab ada yang hasilnya nggak sesuai harapan, misalnya positif HIV, itu RTL-nya gimana Bu Bidan dari puskesmas? Jadi untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana jangan sampai dia tidak menularkan ke pasangannya. Jadi tata laksananya dengan pengobatan biasanya. Ya, diobati dulu sampai penyakitnya terkontrol, baru menikah. Baiknya seperti itu, idealnya seperti itu. Jadi pada saat ditemukan hasil HIV positif gitu, ada baiknya dilakukan tata laksana terlebih dahulu gitu berupa pengobatan. Nanti pada saat mungkin kalau untuk sembuh agak sulit ya, walaupun bisa gitu. Cuma misalkan harus nunggu sembuh dulu baru nikah kan takutnya terlalu lama ya Mas. Iya gitu. benar. Ya, jadi yang penting terkontrol. Jadi jangan sampai nanti berdampak ke pasangan atau bayinya gitu. Jadi
Jadi kalau bisa terkontrol dulu baru. Baiknya terkontrol dulu ya, Mbak Hafiza. Ya, Mbak Mentari, Mbak Hafiza, semoga untuk pertanyaannya terjawab ya. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan mungkin Mbak terkait Jatim? Ya itu kan. Mungkin untuk warga-warga kan kebetulan di Kalibaru sendiri juga masih banyak remaja-remaja ya Mbak ya. Dan yang akan menjalani pernikahan. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk mereka? Para remaja-remaja yang menjalani pernikahan. Jadi jangan lupa untuk para calon pengantin, calon pasangan usia subur, karena ujung tombaknya kan ada di kita ya. Jadi untuk mempersiapkan generasi yang sehat, keluarga yang sehat, harus dipersiapkan sedini mungkin gitu. Jadi yang harus dilakukan dalam mempersiapkan kesehatannya yaitu dengan melakukan aktivitas fisik, menjaga kebugaran tubuh, lalu konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, lalu jangan lupa lingkungannya juga dijaga harus dalam kondisi bersih dan memeriksakan kesehatan secara berkala. Secara berkala dan rutin. Apapun hasil pemeriksaan kesehatan Jatim nantinya tidak akan menghalangi pasangan untuk melakukan pernikahan gitu. Dan semua hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan merupakan rahasia medis. Rahasia medis, benar. Ya, kita di sini tetap ada etika dalam pekerjaan ya, Sobat Orkes. Ya. Terus ada lagi nih Mas Nando, jadi setiap pasangan itu sebenarnya bisa secara mandiri menilai nih apakah dirinya sudah layak atau belum untuk menikah atau hamil. Jadi ada aplikasi bisa di-download kalau di Android ada di Play Store namanya Kes Jatim. Kes Jatim. Iya. Boleh saya coba cari ya Mbak ya? Play Store namanya Kes Jatim. Kes Jatim. Jadi di situ ada buku panduannya juga. Jadi misalkan mau baca-baca nih tentang apa nih, tentang reproduksi atau tentang seputar Jatim, itu ada semua informasinya di situ. Lengkap berarti ya Mbak ya? Ini Kes Jatim KESH? Iya nih, seperti ini. Oh coba Mbak, boleh ya? Iya. Seperti ini ya Sobat Orkes ya. Jadi di Play Store ada namanya Kes Jatim. Itu bisa diunduh untuk lebih mengetahui lagi lah perihal tentang Jatim ya. Sendiri, iya. Dan juga di situ ada informasi pranikah, tentang kehamilan, kontrasepsi, gitu. Barangkali nanti kan ada yang setelah menikah ingin menunda dulu gitu, kontrasepsi apa yang aman gitu ada. Kalau bahas tentang kontrasepsi nih, berarti alat kontrasepsi sendiri itu ada apa macamnya lah, jenisnya? Kalau untuk tujuannya untuk menunda ya Mas, jadi misalnya bagi pasangan yang belum ingin segera memiliki anak gitu, atau istrinya nih masih berusia kurang dari 20 tahun kan belum memadai untuk hamil ya. Benar. Iya, jadi tetap harus berkonsultasi dulu ke fasilitas kesehatan. Jadi jenis metodenya itu ada metode jangka panjang dan metode non jangka panjang atau metode jangka pendek gitu. Untuk yang jangka panjang sendiri? Jangka panjang ada IUD dan implan. IUD dan implan. Iya. Saya masih agak bingung ini dengan IUD sendiri. IUD itu apa Mbak? IUD itu namanya tuh KB spiral ya kalau umumnya tuh ya. Jadi berupa alat kontrasepsi jangka panjang. Kenapa dia jangka panjang? Karena bisa dalam jangka waktu 8 tahun masa kerjanya iya. Lalu ada juga implan yang letaknya di tangan, itu dia bisa untuk 3 tahun menunda kehamilan. Lalu kalau untuk jangka pendeknya ada lewat pil, suntikan, kondom ataupun KB alami melalui KB kalender. KB kalender. Ya. Cuma kalau untuk yang metode jangka pendek ini harus diperhatikan nih, kayak misalkan kondom itu kapan penggunaan yang pas, kapan harus digunakan gitu. Karena takutnya nih salah-salah digunakannya tidak sesuai, jadinya tetap terjadi kehamilan gitu. Nggak pas gitu. Iya. Disesuaikan juga sama ukurannya mungkin. Jadi untuk digunakannya kapan. Lalu kalau untuk suntikan sendiri ini memang dia bisa untuk menunda kehamilan, tapi dia ada efek sampingnya juga, yaitu dia harus menunggu masa kerja hormonnya ini habis, baru dia bisa kembali ke siklus hormon normal lagi. Jadi tetap ada kayak perhitungannya ya Mbak ya, nggak sembarangan. Itu tetap harus konsultasi bolak-balik ya. Pada bidang-bidang harus konsultasi. Kayaknya intinya harus rajin-rajin konsultasi, pengecekan rutin. Jangan ragu, puskesmas ya Mbak ya. Langsung temui bidan-bidan unggulan kalian. Oke, Sobat Orkes. Nah, kalau mengenai tadi pil ya, pil KB, saya pernah dengar pil KB itu sendiri juga itu emang sebenarnya bisa malah bikin mandul Mbak. Ada isu seperti itu kan? Kalau untuk mandul sih sepertinya tidak ya Mas. Justru dia sebenarnya kembali
suburnya itu cepat gitu. Hanya dia kekurangannya itu di human errornya itu. Human Jadi error. namanya pil KB itu harus minum di jam yang sama, di waktu yang sama setiap harinya, jangan sampai bolong gitu. Jadi kalau kita ada kelupaan sekali 2 kali minum itu bisa terjadi kehamilan gitu. Jadi intinya baik lagi ke diri kita sendiri ya, dan nggak sembarangan. Jadi nggak serta-merta beli di apotek udah minum sembarangan gitu ya. Konsultasi juga ya. Seperti itu ya para calon pengantin muda yang nanti akan menikah. Nanti misalkan calon pengantin nih mau pemeriksaan pemeriksaan capim di sini sambil ditanya-tanya ke kitanya juga nggak apa-apa, ke petugas kesehatan bisa sambil dikonsultasikan gitu, nggak apa-apa. Ya, kita udah sampai di penghujung acara. Barangkali Mbak ya, untuk penutupan, kira-kira mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan, terutama terhadap masyarakat, para calon pengantin muda di Kalibaru dan masyarakat luar. Jadi untuk sahabat Kalibaru, ada yang nanya. Ada yang nanya? Oh iya, maaf, ini untuk yang terakhir berarti ya. Untuk Ibu Ramadan Mary, untuk penggunaan alat kontrasepsi spiral, apakah ada batas minimal usia? Misal ada wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak di usia 19 tahun. Ya sebenarnya mah asalkan dia sudah masuk ke hubungan seksual yang aktif, sudah menikah, boleh dipasang untuk alat kontrasepsi itu sendiri. Dan tentunya sebelum dilakukan pemasangan KB spiral harus dilakukan ada pemeriksaannya tersendiri. Jadi ukuran panjang rahimnya dan lain-lainnya lagi ada lagi. Jadi ada proses screeningnya lagi. Ada screeningnya lagi ya. Iya betul. Ya seperti itu Ibu Meli. Asalkan sudah menikah. Asalkan sudah menikah tentunya ya. Semoga pertanyaannya terjawab ya Ibu Ramadan Meli. Dan untuk yang tadi terakhir nih, udah penutupan, mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Devi pada masyarakat luas khususnya Kalibaru. Ya, jadi untuk sahabat Kalibaru semua calon pengantin jangan lupa memeriksakan kesehatan, selain menyiapkan mental juga harus menyiapkan diri kita, kesehatan kita, jangan sampai terlupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan capim. Selain itu, jika nantinya akan ditemukan masalah, ada baiknya berkonsultasi lebih lanjut ke tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, Fernando Primanda, mohon undur diri. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Ya Mbak Dewi ya. See you next time. See you, bye-bye. Belum dini. Belum. Mas. Taruh aja di bawah, Bang.